PSN ini kemudian menjadi titipan dari kanan kiri yang masuk tanpa kita ketahui bagaimana proses itu disusun. Ada nggak sih sesuatu yang benar-benar gitu keluar dari mulut Anies Baswedan? Barusan aja Anies kembali sebarkan berita bohong alias hoax. Dia bilang ada titipan kanan kiri di proyek strategi nasional. Saya ngurus investasi. Coba tanya Pak Anies, titipannya seperti apa ya? Ini kan kamu tanya saya, siapa yang tanya itu? Pak Anies kan? Tanya Pak Anies Baswedan. Pak Anies, titipannya seperti apa? Karena yang saya tahu, sejak saya jadi Menteri Investasi, PSN itu lakukan semua lewat mekanisme, lewat kajian. Dan PSN itu ada dua. Ini penting juga jelaskan kepada Bapak ngomong soal transparansi, ya apalagi terkait dengan PSN itu sama saja, ya Bapak mempermalukan diri Bapak sendiri, ya Pak Anies, ya Bapak bisa lihat selama masa pemerintahan Bapak sebagai Gubernur DKI Jakarta, apakah Bapak sudah melakukan yang namanya transparansi untuk setiap dana-dana yang dikeluarkan, ya untuk kebijakan umum atau untuk fasilitas-fasilitas lainnya, ya apakah Bapak sudah melakukan yang namanya transparansi seperti yang Bapak ngomongkan di atas? Baik para sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya coba mereaksi beberapa buah video tentang Anies Baswedan. Seperti kita ketahui bersama di media sosial akhir-akhir ini, Anies Baswedan pernah melontarkan beberapa pernyataan yang sedikit menuding Presiden Jokowi telah melakukan beberapa hal, yaitu salah satunya terkait dengan proyek strategis nasional. Ia menyampaikan bahwa Presiden Jokowi menjalankan itu atas titipan dari kanan kiri. Dan titipan-titipan seperti apa, Anies pernah menyampaikan itu dan sudah diklarifikasi oleh Presiden Jokowi dan beberapa pihak lainnya, termasuk Menteri Investasi Indonesia, Pak Bahlil. Nah, oleh karena itu, reaksi dari pernyataan Anies Baswedan ini tidak hanya ditanggapi oleh Presiden Jokowi dan juga Menteri Investasi, tetapi juga ditanggapi oleh beberapa netizen. Oleh karena itu, mari kita saksikan video selengkapnya. PSN ini kemudian menjadi titipan dari kanan kiri yang masuk tanpa kita ketahui bagaimana proses itu disusun. Ada nggak sih sesuatu yang benar-benar gitu keluar dari mulut Anies Baswedan? Barusan aja Anies kembali sebarkan berita bohong alias hoax. Dia bilang ada titipan kanan kiri di proyek strategi nasional. Sontak, omongan ngaco ini dibantah langsung sama beberapa pihak, termasuk juga dibantah oleh Presiden Jokowi. Beliau justru mempertanyakan perihal titipan itu. Bahkan, beliau juga menantang supaya Anies mau buka-bukaan data soal tuduhannya itu. Tapi waktu ditantang buka data, Anies malah senyum-senyum gak jelas. Gak ada jawaban apa-apa. Ini bukti kalau Anies itu cuma ngebual dan omong kosong aja. Bahkan, di suatu wawancara di salah satu stasiun TV, saat ditanya soal data titipan kanan-kiri yang dimaksud Anies, juru bicara Anies, Pak Surya Chandra, juga cuma bisa ngeles aja. Malahan dia ngeles pakai jurus yang biasa dipakai Anies. Dia bilang, datanya ada, cuma nggak bisa dibuka ke publik. Ini apa-apaan coba? Kenapa juga nggak bisa dibuka ke publik? Kalau nggak bisa dibuka ke publik, kenapa justru Anies ngomong depan publik? Bahkan yang menurut gue parah banget nih, juru bicara Anies ini bilang, justru pemerintah lah yang harus membuktikan omongan Anies ini. Benar apa enggak? Ini super ngaco banget. Cara mikirnya gimana coba? Dia yang nuduh, tapi yang dituduh yang harus ngebuktiin. Kalau gitu, bisa dong. Gue sama teman-teman gue sesuka hati nuduh Anies. Terus Anies yang suruh buktiin tuduhan itu bener apa enggak. Mau kayak gitu? Aduh, dangkal banget cara mikirnya. Padahal katanya orang, dia punya intelektual tinggi. Tapi malah begitu. Coba nih, lu simak videonya. Saya ke Bang Surya dulu. Ini cuma kritik atau memang Mas Anies ini punya data terkait proyek strategis nasional titipan? Apalagi Pak Jokowi udah komen tuh. Kalau data ada Mbak, cuman memang tidak akan secara serampangan dibuka ya. Pak Jokowi udah bilang, proyek yang mana, yang nitip siapa, biar clear gitu, Mas Surya. Tugasnya pemerintah yang menjelaskan. Lu lihat sendiri kan, harusnya Anies yang nuduh, ya dia harus buktiin tuduhannya lah. Kalau Anies nggak bisa buktiin omongannya, itu namanya Anies sudah melakukan pembohongan publik dong. Karena dia udah menyebarkan informasi yang dia sendiri juga nggak bisa buktiin. Gue sendiri kok curiga ya, jangan-jangan Anies nggak punya datanya.
Dia cuma ngomong asal-asalan. Yang penting bisa nyerang pemerintah. Mau bener atau enggak, ya nggak peduli. Yang penting namanya jadi populer. Soalnya kan elektabilitas dia lagi hancur banget nih. Atau mungkin juga niatnya mau memprovokasi masyarakat. Ya minimal masyarakat yang mendukung dia lah. Karena rata-rata kan yang dukung Anies itu, sorry to say ya, gue bilang sih bukan orang bodoh, tapi orang yang memilih jadi bodoh. Nah, karena harus menjadi bodoh itulah, pendukung Anies itu kan gampang banget terprovokasi. Mau dibilang bodoh ya enggak juga. Karena ada beberapa profesor juga kok. Tapi anehnya, mau sepinter apapun orang itu, kalau udah dukung Anies ya harus mendadak jadi bodoh. Contohnya aja tuh, kemarin ada Profesor Musni Umar. Masa bisa-bisanya seorang profesor nyebar foto hoax soal Anies lagi naik haji dikawal sama tentara kerajaan Arab. Aduh, padahal itu adalah foto Pak Jokowi loh yang naik haji. Cuma ada yang ngedit aja mukanya Pak Jokowi jadi mukanya Anies. Gue menduga-duga sih ada niatan Anies untuk mengganggu proyek strategi nasional. Mungkin karena bosnya dia, Surya Paloh, nggak kebagian jatah kali ya. Sebaran fitnah Anies ini menurut gue udah masuk kategori jahat ya. Anies ini nyerang Pak Jokowi bukan cuma sekali ini aja. Dan nggak ada kapok-kapoknya. Padahal netizen udah ngebongkar kengacauannya dia. Dulu, dia juga pernah tuh ngehoax soal panjang jalan zaman SBY dan zaman Pak Jokowi. Di situ dia kasih data ngaco dan akhirnya ngebuat dia dihajar netizen. Terus Anies minta maaf. Jangan ngarep lah ya. Ngaku salah juga enggak, apalagi minta maaf. Emang tebel banget mukanya nih orang. Apalagi kali ini fitnahan Anies soal titipan kanan kiri di proyek strategis nasional bukan hanya dikonter sama netizen aja nih, tapi juga dikonter sama Pak Ganjar Pranowo. Nih videonya nih. Ditunjuk saja proyek yang mana, yang titip siapa. Itu titipan kiri kanan itu siapa? Buka aja. Dugaan saya. Pak Anies yang bilang buka saja. Dugaan saya tidak ada yang bisa mengungkapkan data itu, kalau ada dibuka. Jadi tidak menimbulkan spekulasi. Sama seperti Pak Jokowi, Mas Ganjar juga mempertanyakan dasar statement Anies. Ganjar minta Anies buka aja datanya. Titipannya dari siapa? Dari mana? Proyeknya yang mana? Mungkin kayaknya Mas Ganjar mau bilang gini kali ya ke Pak Jokowi. Pak, nggak usah nanggepin Anies. Bukan level Bapak. Biar saya aja. Mas Ganjar kelihatan banget pasang badan buat ngebela Pak Jokowi. Buat ngadepin fitnahannya Anies ini. Yang gue lihat Mas Ganjar mau Pak Jokowi ini fokus urus negara aja. Nggak perlu ngurusin bualan Anies yang nggak jelas ini. Kita tahu kan kalau Mas Ganjar ini kan udah berkali-kali hadir mengawal Pak Jokowi. Dari jadi tim ses sampai soal COVID-19. Mas Ganjar selalu terdepan untuk mengawal program Pak Jokowi. Setiap keadaan pahit, Mas Ganjar selalu hadir. Bukan cuma omongan aja, tapi keringat dan air matanya juga hadir untuk selalu terdepan mengawal Pak Jokowi. Dan sebagai orang yang sudah lama kenal Anies, pasti Mas Ganjar sudah ngertilah bagaimana tipikal Anies itu. Anies itu ngomongnya selalu ngajakin adu gagasan, adu ide. Dia seolah-olah tampil jadi orang yang paling ngerti gagasan kebangsaan. Ya nggak masalah sih soal itu. Tapi faktanya dia nggak jalanin juga tuh apa yang dia omongin. Mau adu gagasan malah sebar fitnah. Apa gagasan dan idenya dia cuma fitnah aja? Nggak ada program apa kayak yang masuk akal dikit? Demokrasi memang menyediakan ruang yang luas untuk berbicara. Tapi jangan lupa, harus bertanggung jawab. Jangan asal nuduh orang. Kalau bebas sebebas-bebasnya, ya bisa chaos lah negara ini. Jadi setiap tokoh itu harus ingat, yang dijamin dalam demokrasi itu kebebasan berbicara, bukan kebablasan berbicara. Yang dilindungin dalam demokrasi itu kebebasan berpendapat, bukan bacotan seenak jidat. Ini sudut pandang gue. Kalau lo nggak suka ya itu urusan lo. Sudut pandang lo gimana? Komen di bawah ya. Bye. Baik sahabat sekalian, ya sangat keren ya ulasan tadi. Bagaimana fitnah keji yang dilontarkan oleh Anies Baswedan terhadap Presiden Jokowi dengan mengatakan bahwa proyek strategis nasional yang dijalankan oleh pemerintah itu lebih banyak ketitipan kanan kiri. Namun ketika ditanya balik siapa yang nitip dan proyeknya mana, Anies dan timnya tidak bisa membuktikan. Malah timnya ngawur dengan meminta untuk pemerintah membuktikan. Sehingga memang secara hukum juga sangat ya, masuk akal
orang yang menuduh tetapi tidak membuktikan, malah disuruh untuk yang dituduh untuk membuktikan. Dan ini memang agak mirip dengan kasus ijazah palsu Jokowi ya. Dan itu juga banyak hal yang terjadi. Nah sekarang kali ini Anies Baswedan justru melontarkan fitnah yang keji terhadap Presiden Jokowi, dan itu ditanggapi oleh Pak Jokowi sendiri dan juga Pak Ganjar. Dan harapan kita ya, kita lebih paham, masyarakat lebih bijak untuk menilai apakah benar Pak Presiden Jokowi seperti itu. Saya yakin bahwa masyarakat juga tidak sebodoh itu atau tidak semudah itu untuk dikibul terkait dengan hal-hal yang terjadi selama ini. Sebab kepuasan masyarakat dalam milih rakyat atas pemerintahan Jokowi itu luar biasa, 82%. Dan itu sungguh luar biasa kepuasannya. Sehingga apapun caranya dengan menjatuhkan presiden agak sulit. Apa itu? Lebih cepat lebih baik. Pak, kalau PSN disebutkan ini adalah salah satu PSN titipan itu apa benar? Mana ada titipan? Siapa yang sebut itu? Ya, aku nanya siapa yang sebut itu? Pak Anies itu. Coba? Pak Anies Baswedan apa mengarah kepada? Oh Pak Anies. Ya, Pak Anies Baswedan kan menyebutkan ada PSN titipan itu seperti. Oh, kalau begitu begini. Saya tahu saya ngurus investasi. Coba tanya Pak Anies, titipan itu seperti apa ya? Ini kan kamu tanya saya, kamu siapa yang tanya itu? Pak Anies kan? Tanya Pak Anies Baswedan. Pak Anies, titipan itu seperti apa? Karena yang saya tahu, sejak saya jadi Menteri Investasi, PSN itu lakukan semua lewat mekanisme, lewat kajian. Dan PSN itu ada dua. Ini penting juga jelaskan kepada Pak Anies. PSN itu ada dua. PSN yang dibiayai oleh pemerintah, jalan-jalan tol, itu PSN. Jadi kalau dibilang titipan, dia nggak setuju dengan PSN jalan tol. Harus clear nih kita. Makanya kita ngomong ini hati-hati loh. Jadi PSN itu contoh jalan-jalan tol. Bangun tol di Sumatera, bangun tol di Jawa, bangun tol di Kalimantan. Itu semua itu hampir semua dimasukkan sebagai PSN. Mau nggak rakyat kita dibangun infrastruktur? Yang kedua adalah PSN swasta murni. Contoh, bangun di Fak-Fak, pupuk. Bangun pupuk di kampung saya itu. PSN itu swasta murni karena dibangun oleh BUMN dan swasta. Kalau yang di Rempang itu swasta murni, PMA. Jadi di mananya yang dimaksud dengan titipan itu? Saya kok jadi gagal paham ya. Itu. Makanya mengurus investasi ini tidak bisa bicara-bicara, tidak bisa main kata-kata ngurus investasi. Harus dengan hati, dengan niat yang baik, dengan pikiran yang baik, dengan kesungguhan. Ya. Oke. Luar biasa ya tanggapan dari Menteri Investasi kita, bahwa pertanyaan dilontarkan oleh wartawan terkait dengan pernyataan Anies Baswedan, justru Menteri Investasi ya menantang balik. Silakan tanya kepada Pak Anies, karena sesungguhnya PSN itu ada dua yang dijelaskan tadi, yaitu PSN yang dijalankan oleh pemerintah dan juga ada yang swasta murni. Dan tadi sudah dijelaskan cukup bagus, sehingga dengan demikian masyarakat bisa paham dan tidak mudah terprovokasi oleh kibulan-kibulan yang dilontarkan oleh Anies Baswedan. Ketika PSN itu disusun dalam transparansi dengan pelibatan. Kalau Bapak ngomong soal transparansi, ya apalagi terkait dengan PSN, itu sama saja ya Bapak mempermalukan diri Bapak sendiri, ya Pak Anies. Ya, Bapak bisa lihat selama masa pemerintahan Bapak sebagai Gubernur DKI Jakarta, apakah Bapak sudah melakukan yang namanya transparansi untuk setiap dana-dana yang dikeluarkan ya untuk kebijakan umum atau untuk fasilitas-fasilitas lainnya, ya? Apakah Bapak sudah melakukan yang namanya transparansi seperti yang Bapak ngomongkan di atas, ya? Kalau memang sudah, terus kenapa gitu? Sekarang orang masih mempertanyakan, apalagi BPK masih mempertanyakan tentang proyek-proyek Pak Anies yang mangkrak, yang gagal total itu ya, apalagi Formula E yang sampai sekarang itu ya gak jalan-jalan gitu, dan banyak ya sampai menghabiskan dana sebesar ratusan miliaran rupiah ya, belum lagi tentang kelebihan bayar ya, belum lagi tentang pemberdayaan sumber air minum bersih dan sebagainya. Aduh, banyak sekali gitu kalau misalkan dikatakan di situ. Tapi ya, apakah Pak Anies sudah melakukan yang namanya transparansi ya? BPK masih
mempertanyakan hal itu tentang kelebihan bayar dan masih meminta pertanggungjawab dari Pak Anies sendiri selama Bapak memimpin sebagai gubernur di DKI Jakarta ya. Jadi ya Pak Anies nggak usah ngomong tentang transparansi deh ya, nggak usah ngomong tentang itu karena itu sama saja itu Pak Anies sedang mempermalukan diri Bapak sendiri ya gitu. Apalagi Bapak ngomong soal kalau PSN itu ya merupakan proyek titipan ya dan titipan dari kanan kiri ya. Bapak hanya ngomong tanpa data yang jelas gitu, tanpa bukti yang jelas ya. Kalau lagi itu kucing saya pun bisa ngomong kayak gitu ya. Tanpa data yang jelas asal ngomong saja ya. Bisa aja gitu ya. Tapi kan ya Bapak sebagai capres ya, sebagai seorang dosen yang mengajar ya di sudah mengajar di universitas ternama dan juga pernah menjabat sebagai menteri pendidikan dan sebagainya. Ya harusnya Bapak ngomong berdasarkan data gitu. Jangan asal ngomong seperti itu ya. Bapak kan nggak tahu sejarah dari PSN itu sudah dibangun atau sudah ada ya, dimulai dari pemerintahannya Pak SBY dan dilanjutkanlah sampai dengan sekarang gitu. Jadi sebenarnya ya di sini dalam hal ini Pak Anies yang tidak mengerti tentang persoalan yang Pak Anies sampaikan. Apalagi ya Bapak berbicara tentang transparansi. Banyak ya kebijakan-kebijakan Bapak yang masih belum transparan sampai sejauh ini. Itu dulu yang harus Bapak buktikan. Oke? Jadi ya stoplah untuk ngomong-ngomong tanpa data. Ya. Baik sahabat sekalian, ini salah satu tanggapan dari seorang netizen, ya, seorang tunanetra yang cukup mantap berikan pendapat atau juga memberikan tanggapan atas pernyataan Anies Baswedan yang sedikit mengarah ke fitnah yang ditujukan kepada Presiden Jokowi terkait PSN. Dan justru seorang netizen tadi menyampaikan dengan menuduh Pak Jokowi menerima titipan-titipan dalam proyek strategis nasional ini, secara tidak langsung Anies menelanjangi dirinya sendiri. Apakah selama menjabat sebagai gubernur DKI, ia sudah menunjukkan transparansi itu sendiri? Dan itu sangat diragukan. Oleh karena itu, menurut netizen tadi, sebaiknya menjadi capres, lebih baik berbicara harus dengan data. Kalau berbicara tanpa data, kucingnya yang ada di rumah pun bisa melakukan itu. Salam NKRI. Bapak Anies Rashid Baswedan yang saat ini digadang-gadangkan menjadi salah satu calon presiden 2024 yang diusung oleh Koalisi Perubahan mengatakan bahwa proyek strategi nasional adalah titipan kanan kiri. Bapak Anies Rashid Baswedan yang terhormat, saya Noviana Kurniati secara pribadi menantang dan meminta kepada Anda untuk memberikan semua bukti, data, fakta yang bisa Anda pertanggungjawabkan dunia akhirat jika pernyataan yang Anda sampaikan itu adalah benar. Biar kami sebagai rakyat Indonesia bisa menilai. Tetapi jika Anda tidak bisa memberikan bukti-bukti bahwa PSN adalah titipan kanan kiri, fix 100% di mata saya Anda tidak lebih sebagai seorang pengecut atau pecundang Pak Anies Rashid Baswedan. Kenapa saya mengatakan semua itu? Saya berani mengatakan, iya, karena Anda sebagai calon presiden hanya demi mendulang suara, hanya demi mendapatkan simpatik rakyat Indonesia, Anda melakukan penggiringan opini dengan menyebarkan fitnah dan hoax. Anda sudah melakukan black campaign dan negatif campaign. Begini cara seorang calon presiden. Saya nggak habis pikir, apa jadinya bangsa ini jika dipimpin oleh presiden seperti Anda? Nggak kebayang saya. Ya, belum apa-apa aja Anda sudah menggunakan cara-cara licik. Gimana nanti ketika Anda jadi presiden? Nggak jauh beda yang Anda gunakan cara-cara licik untuk kepentingan Anda dan golongan Anda. Dan buat Waketum PKB Jazilul Fawaid, ya, Anda kan merespon statement dari Pak Ganjar yang juga mengatakan ya buktikan saja jika memang PSN itu adalah titipan kanan kiri. Sebutkan orang-orangnya siapa yang terlibat, kelompok mana yang terlibat. Lalu Anda merespon pernyataan dari Pak Ganjar dengan menyuruh Pak Ganjar turun langsung ke Rempang Batam. Anda itu pinter, belaga, bego, apa benar-benar bego Pak Jazilul Fawaid? Nah, sebelum Anda menyuruh Pak Ganjar turun langsung ke Rempang Batam, Anda suruh dulu tuh si Anies Rashid Baswedan untuk membuktikan narasi pernyataan yang disampaikan.
Jika memang terbukti, boleh Anda bernarasi mengatakan Pak Ganjar menyuruh Pak Ganjar untuk turun ke Rempang Batam. Itu sebenarnya yang Anda lakukan. Bener ya? Ini muncul lagi nih saya bilang, orang cerdas tapi nggak waras. Logic file, tahu gak yang Anda katakan? Pak Jazilul Fawait, miris Anda. Miris saya. Ampun. Ternyata di kubu lawan itu sangat banyak orang-orang cerdas, tetapi sayang, otaknya pada nggak waras. Semua pada logic file. Penggiringan opini, menyebarkan fitnah, hoax, itulah yang dilakukan. Kok kemarin G30 SPKI nggak ada yang berisik tuh, sedikit banget tuh yang teriak-teriak PKI. Mana suaranya? Yang teriak-teriak katanya PDI Perjuangan PKI. Megawati ingin mengubah Pancasila menjadi Ekasila Trisila. Mana suara kalian? Karena apa? Itu tuh cuman gorengan gosong, tau gak? Basi semua narasi-narasi yang kalian katakan. Tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Karena rakyat sudah cerdas, rakyat sudah tahu siapa dan bagaimana sepak terjang PDI Perjuangan selama ini. Kasihan ya, Anda panik, kalian panik sampai melakukan narasi-narasi yang konyol-konyol buat saya. Yuk, kepada semua pendukung Pak Ganjar Pranowo, saya ingatkan sekali lagi, jadilah pendukung yang cerdas seperti Pak Ganjar. Jangan melakukan black campaign, negatif campaign, menyebarkan fitnah, caci maki, hujatan, dan hoax. Kita buktikan bahwa pendukung Ganjar Pranowo adalah orang-orang waras yang menarasikan segala sesuatu itu berdasarkan data dan fakta. Salam NKRI. Itulah satu buah tanggapan dari Novi Bule, salah satu kader dari Partai PDI Perjuangan dan juga merupakan relawan Ganjar Pranowo. Ia menanggapi apa yang telah disampaikan oleh Anies Baswedan terkait PSN, dan tanggapan ini sudah dilontarkan, dan bahkan ia memberikan pernyataan yang cukup tajam bahwa menjadi seorang capres tidak sepantasnya melontarkan beberapa isu yang tidak didasarkan dengan data dan fakta. Dan kalau berbicara data dan fakta, sebenarnya Pak Anies Baswedan ini sering blunder. Sebelum ia menyampaikan fitnah terhadap Presiden Jokowi dengan menerima titipan kanan kiri terkait PSN ini, ia pernah mengatakan bahwa pembangunan jalan di era SBY jauh lebih panjang daripada pembangunan jalan di era Jokowi. Dan beliau menyatakan itu berdasarkan data katanya. Tetapi ketika ditinjau kembali datanya, ternyata apa yang disampaikan itu salah. Dan tidak pernah merasa bersalah sekalipun ia menyampaikan minta maaf atas data yang dilontarkan salah. Bahkan yang ia salahkan adalah media yang melakukan pemberitaan tersebut. Dan itulah tipikal dari seorang Anies Baswedan yang selama ini rakyat Indonesia tentu tahu. Melakukan banyak hal yang blunder tetapi tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan terkesan ngibul atau suka menipu dengan statement-statement yang ia lontarkan. Dan bahkan demi memuluskan rencananya untuk menjadi capres, ada orang-orang atau pihak-pihak tertentu yang harus dikorbankan, yang mendapatkan fitnah dari dia. Dan bahkan Presiden Jokowi pun mendapatkan fitnah tersebut. Oleh karena itu tanggap dari Presiden Jokowi minta untuk dibuktikan proyek yang mana dan siapa yang menitip. Itu pun tidak bisa dibuktikan hingga detik ini. Oleh karena itu kira-kira Anies Baswedan pantasnya disebut apa? Silakan tinggalkan di kolom komentar.